Kecamatan Mantub merupakan suatu kecamatan di Kabupaten Lamongan yang berada di bagian selatan, berbatasan langsung dengan Kabupaten Mojokerto, dan di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Gresik. Daerah ini menyimpan peninggalan sejarah yang menjadi saksi bisu dari penyebaran agama Islam di wilayah Lamongan Selatan. Salam Pramuka. Saya Hayatul Mutmainah Cahyana Putri dari Ambalan Andanwangi, Gugus Depan Lamongan 16090 yang berpangkalan di SMA Negeri 1 Mantub. Kali ini saya tepat berada di depan Monumen Kuda Putih yang merupakan ikon utama dari Kecamatan Mantub, Kabupaten Lamongan. Keagungan monumen ini mengisahkan betapa giginya para pejuang yang berjuang di Kecamatan Mantub ini. Kuda Putih dipimpin oleh pasukan yang berperang pada saat itu yang dipimpin oleh Mayor Jarod. Batalion 503 di bawah pimpinan Mayor Jarod Swebiantoro merupakan pasukan perang yang bermarkas di Surabaya. Pada awalnya, batalion tersebut bernama Batalion Jarod sesuai dengan nama pemimpinnya, hingga namanya berubah jadi Batalion Mayangkara. Diambil dari nama kuda putih pemberian dari Kepala Desa Mantub kepada Mayor Jarod saat memindahkan markasnya ke Mantub pada 5 Mei 1946. Karena kegagahan kuda Mayangkara yang menjadi tunggahan Mayor Jarod, pada tanggal 17 Agustus 1949, lencana kuda putih Mayangkara secara resmi digunakan sebagai lambang anggota Batalion 503. Pada awalnya, daerah ini belum bernama Mantub seperti yang kita ketahui saat ini. Mantub muncul ketika adanya pasukan yang selalu mengucapkan semboyan Amantubillah. Kata Amantubillah dikenal sejak Kiai Sidomargi yang merupakan murid dari Kanjeng Sunan Giri. Beliau melakukan dakwah penyebaran agama Islam di wilayah ini. Dengan kegigihan dan kesabaran beliau memperjuangkan agama Islam, sampai pada akhirnya beliau wafat dan dimakamkan di belakang Bukit Mayangkara. Assalamualaikum. Eyang Sidomargi merupakan cucu pertama dari Kanjeng Sunan Giri. Semasa hidupnya, beliau diberi tugas oleh Sunan Giri untuk berdakwah menyebarkan agama Islam di daerah yang berbatasan dengan Kerajaan Majapahit, tepatnya di wilayah Mantub. Berkat dakwah beliau, masyarakat Mantub saat itu yang masih beragama Hindu mulai mengenal agama Islam dan banyak yang pada akhirnya memeluk agama Wali Songo itu. Ada yang menarik dari cerita tongkat Eyang Sidomargi. Menurut cerita, saat beliau meninggal, muridnya bingung bagaimana cara mendapatkan air untuk memandikan jenazah beliau. Karena pada saat itu tidak ada sumber mata air di sini. Kemudian, salah satu muridnya teringat dengan wasiat Eyang Sidomargi. Setelah ditancapkan, keluarlah air yang bersumber dari tanah bekas tongkat tersebut hingga airnya meluber membentuk sebuah sendang. Konon sendang yang terbentuk itu dihuni oleh seekor bulus, hewan semacam kura-kura yang pada akhirnya dianggap keramat oleh masyarakat sekitar. Dan kemudian sendang ini dikenal sebagai sendang bulus. Sebagai masyarakat Mantub, tentu saja kita patut berbangga dengan peninggalan sebagai bukti sejarah Mantub yang masih lestari sampai saat ini. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Itulah pesan yang disampaikan oleh Presiden pertama kita. Sejarah adalah bagian yang tak bisa terpisah atau terlupakan dalam hidup kita. Keberadabannya mampu memberi gambaran kepada kita semua akan agung dan megahnya keberadaban yang tercipta. Sejarah mengajarkan kepada kita untuk menjadi manusia yang bermoral, berkarakter, dan berbudaya. Salam Pramuka.